Jadi sebetulnya cara berpikir kita itu kacau. Karena Mahkamah Konstitusi pada waktu itu mengintip keinginan kekuasaan. Padahal di mana-mana di seluruh dunia open legal policy itu memang dimaksudkan untuk memberi diskresi pada kekuasaan, pada negara, ansih gitu. Sialnya pakar-pakar hukum tata negara sebagian, mereka menyebut pakar hukum tata negara, tapi dia menjadi subscriber istana negara. Jadi jangan jadi subscriber dari istana negara, itu buruk. Anda akan dinilai sebagai orang yang nggak berpikir gitu. Jadi saya balik pada soal itu, bahwa kita ingin agar semuanya Mahkamah Konstitusi paham bahwa demokrasi bukan sekedar ethics of right, tapi ethics of care. Dan itu lebih berat. Merawat demokrasi itu lebih berat daripada melahirkan demokrasi itu. Kita balik dulu pada pantangan dari Mahkamah Konstitusi yang summary-nya diucapkan tadi oleh Refli Harun itu. Yaitu bahwa pertama, presidential threshold itu dimaksudkan untuk mengefektifkan sistem presidensial. Kita batalkan dulu logika itu. Kita bedain antara sistem presidensial dan presidensialisme. Andalan kita bukan sistem presidensial, itu teknikalitas di dalam undang-undang. Tapi ide kenapa seseorang dipilih menjadi presiden, kan itu prinsipnya tuh, yang disebut sebagai presidensialisme. Undang-undang kita dan undang-undang di seluruh dunia menuntun kita untuk paham apa sebetulnya yang disebut diberi nama presiden sebagai lembaga. Yaitu dia efektif kalau dia berhasil di dalam konstitusi kita menjalankan dua fungsi. Dua fungsi aja. Satu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua, memelihara orang miskin. Di situ diukurnya. Jadi dia efektif kalau dia mampu untuk menghasilkan policy yang berbasis pada tujuan konstitusi itu. Melihara orang miskin, cerdaskan kehidupan bangsa. Derivatnya macam-macam gitu. Tapi itu prinsipnya. Jadi kalau dianggap 20% itu nanti akan menghasilkan kemakmuran, yunto, kecerdasan, itu batal demi sosiologi. Itu nggak terjadi. Karena dari awal yang mesti dihitung kemampuan dia untuk menghasilkan itu, kapasitas dia. Nah supaya kapasitas itu terukur, harus dimungkinkan kompetisi bebas. Bukan kompetisi yang sudah diatur oleh 20% tadi. Jadi saya balik lagi tadi, dalil Mahkamah Konstitusi gagal membuktikan, bahkan di dalam keadaan sekarang, bahwa sistem presidensial itu menjadi efektif. Tidak efektif. Karena tadi data ADB selama pemerintahan Pak Jokowi 22 juta orang menderita kelaparan kronis. Itu fakta sosiologisnya. Ada pandemi, kita bisa bikin ekstrapolasi, itu pasti 2 kali lipat. Karena ini data tahun 2019. Jadi di mana sih efektivitas sistem presidensial? Kalau orang miskin itu mengalami kemiskinan kronis jumlahnya 22 juta orang dan sekarang pasti 2 kali lipat. Kan itu pembuktian pembatalan empirisnya begitu. Apalagi 10 juta anak Indonesia sekarang masih stunting selama periode Jokowi itu. Artinya kecerdasan dia akan berkurang terus sampai dia nggak bisa compete dengan milenial lain yang sebetulnya diinginkan oleh Pak Jokowi dalam upaya untuk mempromosikan yang disebut sebagai bonus demografi. Jadi dari dua tugas konstitusi itu Presiden Jokowi udah gagal. Lalu di mana efektivitas dari sistem presidensial itu yang didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi? Jadi saya batalkan dulu dengan statistik sebelum saya batalkan dengan logika ya. Udah batal dulu secara statistik dalil dari Mahkamah Konstitusi. Sekarang soal 20%. Kenapa 20%? Ya agar supaya tidak terlalu banyak kompetisi itu. Oke. Yang diterangkan tadi oleh siapa sebelumnya ini? Raf, yang ngomong nih Pak Prof. Hak terangkan itu betul sekali karena normanya tidak comply dengan coherential reasoning. Jadi itu logikanya tuh. Tapi saya mau kasih latar belakang historis dari soal presidensial threshold ini. Di tahun 1791, 2 tahun setelah revolusi Prancis dimulai, kepala seorang raja yang dipilih dengan presidensial threshold 100%, namanya Louis XVI, ditenteng oleh rakyat di alun-alun kota Paris
untuk menunjukkan bahwa presidential threshold 100% yang dipegang oleh si raja itu batal karena kepalanya bisa dipenggal oleh pisau giletin oleh rakyat. Sejak itu presidential threshold menjadi 0. Kan itu asal-usulnya kenapa kita persoalkan. Jadi kalau kita bilang 20% itu apa? 20% itu conditional untuk hal-hal yang disarankan diskresi dari sebuah negara tuh. Tetapi dalam sejarah presidensial threshold yang paling absolut adalah yang dipegang oleh Raja Louis XVI. Karena dia nggak ada saingan, karena itu dia thresholdnya 100% tuh. Hanya boleh dia. Dari segi itu datang istilah l'état c'est moi. Aku adalah negara adalah aku itu. Jadi 100% presidensial threshold ada pada raja. Setelah revolusi Prancis, presidensial threshold menjadi 0. Karena kekuasaan pindah dari kepala raja pergi pada kepala kedaulatan rakyat. Jadi hijrah dari kekuasaan raja ke kekuasaan rakyat itu adalah hijrah dari 100% presiden threshold pindah pada 0%. Itu dulu dipegang para hakim di Mahkamah Konstitusi supaya sekaligus kita belajar tentang cara berargumen gitu. Nah sekarang kita mau nilai sebetulnya apa istilah konstitusi itu. Tadi saya terangkan 1791 itu adalah tanda material ketika presidential threshold itu dibatalkan oleh rakyat. Namanya French Revolution. Kedaulatan rakyat itu ditegakkan sepenuh-penuhnya oleh kekuatan tangan rakyat. Karena waktu itu nggak ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu ya rajanya itu sendiri itu. Karena itu rajanya dipenggal sekaligus. Karena dia merasa dia adalah hakim tertinggi, dia adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkotanya itu diberikan oleh Tuhan, karena itu nggak boleh copot dari kepalanya. Rakyat bilang coba kita tes, benar, bisa putus tuh. Dan persis pisaunya itu secara sempurna memisahkan raja, kepala raja dengan tubuhnya. Artinya dia tidak sakral, 100%-nya lenyap. 200 tahun sebelumnya, ada buku judulnya Franco Gallia, yang ditulis oleh François Hotman. Di situ, di dalam buku Franco Gallia, pertama kali diterangkan apa sebetulnya arti konstitusi itu. Atau konstitusionalisme. Kalau kita buatkan kata kerja. Pada waktu itu kita sebut konstitusionalisme, ada kata kerja. Sifatnya, bukan kata sifat, tapi kata kerja. Kenapa? Karena konstitusionalisme artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Jadi bayangkan, 200 tahun sebelumnya sudah dibicarakan bahwa memang konstitusi artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Kan absolutisme ada di mana-mana di Eropa waktu itu. Jadi latar belakang ini yang menyebabkan kita belajar tentang demokrasi itu. Sekarang saya lompat lebih cepat ya supaya fast forwardnya nggak terlalu ditunggu-tunggu oleh Mahkamah Konstitusi. Karena mereka mau dengar dalilnya kan. Jadi saya kasih dalilnya aja itu. Sekarang problem kita adalah pada waktu berkali-kali kita ajukan judicial review, Mahkamah Konstitusi membypass seluruh argumen historis, genealogis, filosofis, etis, legalis dari pemohon maupun pengacaranya karena dia langsung sudah punya kesimpulan. Jadi sebelum kita maju dia sudah simpulkan seperti bahwa ini adalah open legal policy. Segala sesuatu open legal policy. Sekarang kita tuntut misalnya, kenapa pada waktu itu Mahkamah Konstitusi tidak sekaligus menguji apakah open legal policy bisa membatalkan dalil historis dari demokrasi. Kalau pakai open legal policy nggak pernah ada demokrasi kita sampai sekarang. Karena nanti si Raja Perancis bilang nggak, saya punya open legal policy, nggak boleh kepala saya dipotong. Jadi sebetulnya cara berpikir kita itu kacau. Karena Mahkamah Konstitusi pada waktu itu mengintip keinginan kekuasaan. Padahal di mana-mana di seluruh dunia open legal policy itu memang dimaksudkan untuk memberi diskresi pada kekuasaan, pada negara, ansih gitu. Sialnya pakar-pakar hukum tata negara sebagian mereka menyebut pakar hukum tata negara, tapi dia menjadi subscriber istana negara. Padahal hukum tata negara itu ada karena ada warga negara yang mesti dilindungi itu. Gimana logikanya itu? Harusnya pakar hukum tata negara melindungi warga negara karena ontologi, status ontologi dari warga negara lebih tinggi dari negara. Negara disebut negara kalau ada warga negaranya tuh. Jadi sekaligus saya kasih semacam, bukan kritik sebetulnya, teguran pada pakar-pakar hukum tata negara yang justru pro negara ajaib tuh. Mestinya dia pro warga negara, itu intinya tuh. Jadi jangan jadi subscriber dari istana negara, itu buruk. Anda akan dinilai sebagai orang yang nggak berpikir itu. Jadi itu poinnya tuh. Yang terakhir supaya nanti ada diskusi. Tadi saya terangkan bahwa demokrasi itu intinya adalah kebebasan manusia. Karena itu dalam seluruh sejarah filsafat hukum, sejarah filsafat politik bertumpu pada pikiran terakhir Hegel yang menganggap bahwa sejarah itu adalah perwujudan dari kebebasan manusia. Nah kalau Mahkamah Konstitusi Indonesia itu menghalangi kebebasan manusia, itu artinya dia hendak mengembalikan sejarah pada absolutisme.
Logikanya begitu. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya ada keterbukaan argumentasi antara masyarakat sipil, pengacara, DPD segala macam, supaya kita bisa bongkar sekaligus persoalan kenegaraan kita dengan basis akademik dan basis sejarah yang kuat. Nah, dengan cara itu sebetulnya kita persilahkan semua orang untuk masuk di dalam perdebatan ini, karena siapapun berhak untuk mempersoalkan dalil yang buruk dari Mahkamah Konstitusi. Saya mau sebut dalil buruk dan saya akan terangkan itu lebih detail lagi dalam kesempatan yang lain. Buat sementara sampai di situ. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya suka betul deskripsi hati nurani dari Pak siapa tadi, Mustafa, karena dia yang mengerti sebetulnya the very ideas of democracy itu, bahwa dia diangkat, disanjung, dipilih dari bawah, dan itu dia mesti pertanggungjawabkan ke bawah, bukan pertanggungjawaban ke atas. Jadi DPD yang diasuh oleh Pak Tamsil, Pak Lanyala, lakukan semacam determinasi sejarah, mengambil risiko untuk berkelahi dengan kekuasaan. Saya kasih pujian, dan saya usul supaya Refli Harun jadi host untuk semacam acara anugerah demokrasi untuk DPD gitu. Karena ini betul, ya ini gambarnya saya serius nih. Karena ini betul-betul satu upaya untuk, dan tahun depan untuk MK kalau dikabulkan 0%. Ini satu upaya untuk wake up call bahwa bangsa ini bisa menghasilkan ulang Indonesia, bisa menyelenggarakan demokrasi dengan baik. Jadi ini momennya ada sekarang. Dan proyek ini bukan sekedar proyek one night stand. Ini adalah 100 nights of our dreaming. Mimpi ratusan tahun yang kita bangun dari awal agar supaya lanjutannya nanti bisa dikenang bahwa ada satu peristiwa ketika wakil rakyat itu betul-betul akal sehatnya bersih. Jadi itu intinya. Nah, kalau saya simpulkan bahwa sebetulnya ini di depan saya ada dua perempuan cerdas, satu ada di Zoom itu. Kustul Maria Bivitri Susanti dan Titi Anggreni yang berupaya juga untuk menuntun kita dengan cara berpikir alternatif. 20% itu akal-akalan patriarki sebetulnya itu yang ingin membatasi demokrasi dihasilkan secara etis. Demokrasi itu hanya bisa kita rawat kalau di dalamnya ada harapan. Nah, harapan itu selalu adalah politik feminis. Politics of hope itu adalah politik feminis. Rahim perempuan itu adalah sumber pertama demokrasi, karena dalam rahim perempuan ibu itu atau calon ibu membagi bahkan nutrisi dengan bayinya. Jadi dari awal politik kehidupan demokrasi itu ada pada perempuan. Dia membagi, bahkan dia membagi kecemasannya dengan bayinya. Jadi saya balik pada soal itu, bahwa kita ingin agar semuanya Mahkamah Konstitusi paham bahwa demokrasi bukan sekedar ethics of right, tapi ethics of care. Dan itu lebih berat. Merawat demokrasi itu lebih berat daripada melahirkan demokrasi itu. Nah, itu pentingnya setelah seluruh argumen kita selesaikan, kita balik lagi pada hal yang sentimental gitu. Tadi betul kita ingin agar supaya Mahkamah Konstitusi itu akalnya pulih gitu. Supaya dia nanti kita ingat sebagai mahkamah yang kustul khotimah, dan mahkamah itu kembali jadi bersih, jadi fitri, becoming fitri, be fitri namanya itu. Jadi kira-kira begitu keinginan kita. Jadi semua itu terjadi, dan Mahkamah Konstitusi akan diingat sebagai mahkamah yang berakal pikiran dan berhati yang bersih itu. Semoga itu terjadi. Terima kasih Gus Nul. Titik. Saya mau ganti Mahkamah Konstitusi jadi Bivitri Konstitusanti. Oke, Refli Harun, mari kita jumpalitan nanti di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.